Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali membaca kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Tauhidi Rabbil Bariyah, yaitu pelajaran-pelajaran penting yang berkaitan dengan tauhid. Jadi kitab ini berisikan tentang rangkuman pelajaran dari pembahasan tauhid yang diambil dari kitab-kitab para ulama. Kita masuk di pelajaran atau di faedah yang ketiga. Antum buka di halaman berapa? Halaman yang ke-9 ya. Al-faidatu as-salisah. Qala al-musannif hafidhahullah ta'ala, al-faidatu as-salisah, pelajaran yang ketiga. At-tauhidu awwal wajibin 'alal 'abdi. Ini juga merupakan sebuah kaidah bahwa tauhid adalah awal kewajiban atas seluruh hamba. Jadi al-abdi ini maknanya bisa al di sini untuk lil istighraqiyah, menunjukkan keseluruhan atas setiap hamba. Nah, di pelajaran ini menunjukkan kepada kita bahwa tauhid, bahkan para ulama mengatakan tauhid itu awal wajib wa akhiruhu, kewajiban pertama dan kewajiban terakhir. Orang kalau mau masuk Islam maka harus mengikrarkan tauhid. Demikian pula orang ketika meninggal dunia itu dianjurkan untuk mengikrarkan tauhid. Kata Nabi SAW, "Laqinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Talkinkan, ajarkan orang yang hampir mati di antara kalian dengan la ilaha illallah, karena orang yang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Jadi tauhid awal wajibin wa akhiruhu, dalam kaidah demikian. Taib, mu'allif membawakan beberapa dalil. Yang pertama surah Muhammad ayat yang 19. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Allah berfirman, "Fa'lam," ketahuilah, maka ilmuilah, itu maknanya, bahwasanya la ilaha illallah. Imam Al-Bukhari membawakan suatu bab ya, yang mana menunjukkan bahwa ilmu adalah merupakan hal yang harus didahulukan dalam amal, dalam akidah, dalam iman. Imam Bukhari mengatakan bab qaulul ilmi qabla al-amal. Bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Demikian kata Imam Bukhari. Bab al-ilmu, yaitu ilmu terlebih dahulu, qabla al-qauli wal amal, sebelum berkata dan beramal. Dasarnya ayat ini. Jadi sebelum la ilaha illallah adalah ilmu. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum iman adalah ilmu. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surah Al-Asr, Allah mengatakan tentang sifat orang-orang yang beriman, yaitu wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. Demi waktu sesungguhnya manusia ada di atas kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan kewajiban hamba itu adalah ilmu, amal, dakwah dan sabar dengan surah Al-Asr. Mana dalil ilmu? Di situ disebutkan iman, illal ladzina amanu. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil terhadap ilmu dengan iman dalam surah Al-Asr? Karena iman tidak sah kecuali dasarnya apa? Ilmu. Maka dalam surah Muhammad ayat 19 juga demikian. Dasar la ilaha illallah adalah apa? Ilmu terlebih dahulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi dasar
iman, dasar amal adalah apa? Al-ilmu. Nah, di sini percuma mana yang menjadi syahid terhadap bab kita at-tauhid awal wajibin 'alal abdi dalam ayat ini? Apa keterkaitan ayat dengan bab? Siapa yang bisa di sini? Tauhid awal kewajiban atas hamba. Ya. Mana syahidnya di sini? Mana lafaz tauhid di sini? Annahu la ilaha illallah. Maka Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi mendasari la ilaha illallah dengan ilmu, mendasari segala sesuatu dengan la ilaha illallah. Wastaghfir dzanbik, lalu mohon ampunlah untuk dosamu walil mu'minin, dan orang beriman. Ini setelah la ilaha illallah baru kemudian amal. Kemudian beristighfar. Dasarnya la ilaha illallah. Tentu yang mendasari la ilaha sendiri adalah apa tadi? Ilmu. Ya. Jadi dasarnya la ilaha adalah ilmu. Namun di sini disebutkan dasar semua amalan adalah la ilaha illallah, yakni tauhid. Demikian pula dalam surah Al-Nahl ayat 36 bahwa kewajiban mendakwahkan dari dakwahnya para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid. Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang utusan yang mana misi dakwah mereka adalah an ibudullaha wajtanibu at-taghut. Apa artinya? Tauhid. An ibudullaha wajtanibu at-taghut ini artinya tauhid. Dalam lafaz an ibudullaha wajtanibu at-taghut ini adalah makna dari la ilaha illallah. Ani'budullah artinya ilallah. Wajtanibut taghut artinya la ilaha. Itulah ada dua rukun tauhid ya. Dua rukun la ilaha illallah. Dua rukun kalimat tauhid. Apa rukun yang pertama? Rukun penetapan pada lafaz ilallah. Rukun kedua, rukun penafian pada lafaz la ilaha. Di situ terdapat kalimat yang enggak dicantumkan, itu kata hakun. Berarti la ilaha hakun. Tidak ada ilah yang hak. Ya. Kalau ilah yang batil banyak, tapi tiada ilah yang hak kecuali hanya Allah. Maka hakikat tauhid ikhwan tidak hanya menetapkan tapi penetapan dan penafian. Tidak sekedar penafian tapi penafian dan penetapan. Dan semua dalam ayat demikian. Allah mengatakan misalnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tidak sekedar perintah ibadah, tapi wa la tusyriku bihi syai'a. Wa man yu'min wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Jadi di dalam Al-Qur'an semuanya tauhid itu diibaratkan, itu diungkapkannya itu dengan apa? Dengan penafian dan penetapan. Dalam ayat juga ini, ani'budullah ini penetapan, wajtanibut taghut ini penafian. Wa man yakfur bit-taghut ini penafian. Wa yu'min billah itu penetapannya. Dan makna ibadah dalam Quran maknanya tauhid, karena tidak sah ibadah kecuali dengan tauhid. Abu Jahal sudah beribadah kepada Allah, namun tidak sah ibadah mereka karena enggak dasar tauhid. Mereka ibadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Ya. Taib. Jadi itu syahidnya ani'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang misi dakwah mereka agar manusia menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut. Kemudian hadis para jemaah. Hadis Ibnu Abbas, ini hadis yang menunjukkan bahwa awal dakwah, awal kewajiban adalah tauhid, dan demikianlah metode dalam dakwah. Ini hadis sangat agung sekali. Ya, hadis ini sangat agung sekali tentang bagaimana metode dakwah. Dan lengkap hadis sebenarnya ini hadis tidak dicantumkan lengkap para jemaah. Cuman kalau lengkapnya hadis, itu nanti coba kita baca lengkapnya hadis supaya kita dapat faedah. Ya, lengkapnya hadis. Tapi kita baca dulu hadisnya, nanti kita baca lengkapnya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, lamma ba'atsa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad. Jadi Mu'ad bin Jabal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelarinya, menjulukinya. Mu'ad bin Jabal adalah
a'lamu ummati bil halali wal haram. Mu'adz bin Jabal itu digelari oleh Nabi atau dijuluki oleh Nabi adalah umatku yang paling tahu tentang halal haram. Subhanallah ya. Mu'adz bin Jabal nih jemaah. Beliau orang yang paling alim tentang halal haram. Tapi ternyata pernah sholat keliru sampai dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau sholat Isya bersama kaumnya, bacanya surat Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah. Sementara jadi Mu'adz ini ceritanya suka sholat Isya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu selesai Isya bersama Rasulullah dia pulang ke kaumnya. Kaumnya nunggu belum sholat. Ya, ini menunggu Mu'adz bin Jabal untuk mengimami kaumnya. Suatu malam itu Mu'adz membaca surah Al-Baqarah. Lalu ada salah seorang jamaahnya memisahkan diri, sholat sendiri, menyelesaikan lalu pulang. Alasannya karena dia memiliki kebun atau semacam ladang yang harus diairi malam hari. Sementara kalau nunggu selesai sholat, entah sampai kapan dia mau mengerjakan, karena itu memang tugasnya setiap malamnya. Maka sampailah kepada Mu'adz bahwa si fulan tadi sholat, yakni memisahkan diri, menyempal, keluar dari jamaah. Maka Mu'adz mengatakan, innahu munafik. Kata Mu'adz, wah dia berarti orang munafik, kata Mu'adz. Disebut munafik sampai kepada sahabat tadi. Tidak enak disebut munafik sama Mu'adz, dia lapor langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ngadu, ya Rasulullah, saya disebut munafik sama Mu'adz. Lalu sebabnya kenapa? Gitu. Sebabnya saya, ya Rasulullah, kami ini kaum yang punya ladang, punya sawah atau punya semacamnya yang harus diakhiri malam hari. Lah Mu'adz sholat baca Al-Baqarah, ya Rasul. Kelamaan saya kalau Al-Baqarah, maka saya akhirnya memisahkan diri. Maka Nabi pun SAW marah jemaah kepada Mu'adz. Jadi Nabi membenarkan sahabat ini sebagai bentuk takrir. Ya kan? Nabi kan tidak menyalahkan sahabat yang memisahkan diri sholat. Berarti ini maknanya takrir jemaah. Itu sunnah itu. Takrir itu persetujuan Nabi. Nabi tidak nyalahkan perbuatan sahabat ini. Maka antum juga boleh. Kalau ada imam baca panjang, tapi panjang sesuai syariat panjangnya. Bukan panjang hawa nafsu. Karena kalau panjang menurut hawa nafsu, wasyamsi waduhaha, itu sudah kepanjangan jemaah. Orang kalau biasa kulhu kuliah wasyamsi, oh panjang sekali imam ini. Apa bacanya? Wasyamsi wasyamsi loh. Ya. Jadi panjang itu sesuai syariat. Nabi kan menyatakan namanya Isya. Lihat kata Nabi kepada Mu'adz. Ketika dipanggil Mu'adz lalu Nabi marah. Afattanun anta ya Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz? Diulang-ulang 3 kali oleh Nabi. Apa kamu membuat fitnah? Apa kamu mau membuat fitnah, wahai Mu'adz? Apa maknanya ini? Membuat fitnah ini membuat orang lari dari agama, benci. Orang benci sholat berjamaah nantinya dengan cara itu. Itu namanya engkau membuat fitnah. Lalu Nabi mengatakan kepada Mu'adz, kenapa kamu enggak baca wasyamsi waduhaha? La wasyamsi waduhaha sabisma rabbikal a'la. Berarti ini isyarat menunjukkan kalau sunnah dalam sholat Isya membaca Awsatul Mufassal. Membaca apa jemaah? Awsatul Mufassal, mufassal yang sedang. Ya, mufassal yang sedang. Kan Quran ditinjau panjang pendeknya, surat-surat Al-Quran ditinjau panjang pendeknya, itu terbagi 4 macam. Terbagi berapa? 4 macam. Yang pertama sab'u tiwal namanya. 7 surat yang panjang, yaitu dari mulai Al-Baqarah sampai At-Taubah. Al-Baqarah sampai At-Taubah, 7 surat yang panjang. Utitu makanat Taurat bisab'i tiwal, kata Nabi. Aku dianugerahkan oleh Allah yang bisa menempati kedudukan kitab Taurat dengan 7 surat yang panjang. Jadi sab'u tiwal itu Nabi yang menamakan. Nah, 7 surat yang panjang itu dari mulai Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus ayo jemaah.
Taib Al-Maidah yang kelima, Al-An'am keenam, Al-A'raf ketujuh, Al-Anfal 8, At-Taubah. Lo katanya 7. Makanya kenapa dalam At-Taubah tidak ada basmalahnya? Karena dia mukammilatun li surati lati qablaha. Jadi sebenarnya surah At-Taubah itu bukan awal surat, tapi dia sebenarnya kelanjutan surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Makanya digabungkan seolah-olah sehingga nggak ada basmalahnya. Ya. Taib. Itu di antara hikmahnya nih. Kenapa Taubah tidak ada basmalahnya? Dan Nabi sendiri menyebut sab'u tiwal itu dari mulai Al-Baqarah sampai At-Taubah. Yang kedua jemaah itu Al-Mi'un namanya. Al-Mi'un itu surat-surat yang ayatnya ratusan. Seperti setelahnya dari 7 surat yang panjang tadi, seperti surah Hud, Ibrahim, ya, Yunus, Yusuf. Itu ratusan ayatnya. Maka disebut Al-Mi'un. Yang ketiga, yakni sab'u Al-Quran yang ketiga namanya surah yang disebut dengan Al-Masani. Al-Masani. Nah, Al-Masani ini yang ayatnya yakni sekitar di atas itu, ya. Di atas yakni ratusan. Ya, di atas ratusan. Dan yang keempat Al-Mufassal. Nah, Al-Mufassal ayat yang pendek-pendek yang banyak fasalnya, maka disebut Al-Mufassal. Banyak basmalahnya, pendek-pendek karena. Nah, Al-Mufassal ini ada 3 macam jemaah. Al-Mufassal ada 3 macam. Mufassal yang panjang, Tiwalul Mufassal, ini dari surah Qaf sampai Al-Buruj. Ini Mufassal yang panjang. Yang kedua, Mufassal yang sedang, Awsat Al-Mufassal, Mufassal yang sedang. Itu setelah Al-Buruj, yakni surah At-Tariq, ya, sampai Al-Bayyinah, atau sampai Al-Zalzalah, afwan. Nah, Mufassal yang pendek itu yang dari mulai setelah itu sampai An-Nas. Nah, dalam sholat maghrib baca yang sunnah itu adalah Mufassal yang pendek, Qisarul Mufassal. Dalam sholat isya membaca apa jemaah? Awsatul Mufassal, seperti wasyamsi waduha, wasabisma rabbikal a'la. Adapun ketika subuh maka dibaca 160 sampai 100 ayat dengan tiwal al-mufassal, dengan mufassal yang panjang. Nah, jadi standar panjang pendeknya bacaan dalam sholat, standarnya syariat. Ya, standarnya syariat. Makanya Nabi melarang sholat berjamaah, kalau mengimami kaum muslimin, Nabi melarang sholat panjang-panjang. Karena kata Nabi, fa inna min waraikumud dha'if, ya, wa dhuhaja, karena di belakangmu ada orang yang lemah, wal marid, ada orang yang sakit, dan ada orang yang memiliki hajat keperluan. Maka kalau sholat di terminal, di airport, ya, itu jangan panjang-panjang bacaannya jemaah. Ya. Tapi yang pendek. Karena di airport orang banyak kesusu, banyak kebutuhannya untuk segera selesai. Demikian pula bersama kaum muslimin, termasuk Mu'ad dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa enggak sholat Isya membaca Al-Baqarah? Nah, ini menunjukkan apa para jemaah? Kesalahan kadang terjadi untuk diambil ibrahnya oleh umat. Padahal Mu'ad bin Jabal yang dikenal oleh Nabi tadi, disebut oleh Nabi adalah a'lamu ummati bil halal wal haram. Umatku yang paling tahu tentang hukum halal haram, yakni ulamanya sahabat Mu'ad bin Jabal. Taib. Jadi Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi ke negeri Yaman untuk berdakwah. Ini menunjukkan Nabi kalau mengutus dai, bukan dai sembarangan, tapi harus yang berilmu. Lihat seperti di sini Mu'ad, walaupun usianya masih muda. Belum sampai usia 20 saat itu, masih muda sekali. Diutus ke negeri Yaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nahwal Yaman diutus oleh Nabi ke Nahwani, ke arah, maksudnya ke negeri Yaman, ke arah Yaman, yakni ke negeri Yaman. Qala lahu, Nabi mengatakan kepada beliau, kepada Mu'ad, innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kepada kaum dari ahli kitab.
Nah, ini faedahnya apa jemaah di sini, pelajarannya apa? Pelajarannya adalah kalau berdakwah itu harus mengetahui yakni halul mad'u, kondisi orang yang didakwahi. Karena Nabi menyebutkan kondisi yang akan didatangi oleh Mu'ad, yaitu ahlul kitab. Maka di antara pelajaran penting adalah bagi seorang dai harus tahu kondisi keadaan orang yang akan didakwahi. Apakah dia ahli kitab, apakah dia orang kafir atau orang Islam yang pelaku maksiat, atau mungkin dia ahli bid'ah. Bid'ahnya pun apakah dia bid'ah sebagai mana bid'ah mukafir atau mufassiqah. Harus demikian. Maka juga tidak keliru kalau bagi para takmir masjid yang mengadakan kajian-kajian, itu tidak salah kalau mengatakan kepada sang ustadz, misalnya, ustadz, di jamaah kami ini begini jamaah ini. Kondisinya digambarkan kepada ustadz tadi, agar ustadz bisa menyampaikan secara tepat materi atau mungkin penyampaian atau mungkin bahasa. Apalagi di zaman sekarang ya, di media ini, salah ngomong dikit saja langsung ya dilaporkan, langsung undang-undang IT dan semisalnya. Nah, ini baik untuk disampaikan. Materi juga misalnya, ustaz yang cocok ini, kami ini orang awam begini-begini. Tapi rata-rata kalau awam terus ya Mas, sampai kapan pinternya? Awam terus rata-rata takmir itu. Ustaz kami orang awam. Lah, maksudnya gini, jemaah kami ini banyak dari golongan ini. Atau kelompok ini, kelompok itu misalnya. Jadi ustaz bisa menyampaikan materi dengan tepat. Ya. Demikian. Maka yang dimaksud dengan dakwah dengan ilmu para jemaah, sebagaimana dalam hadis Mu'ad bin Jabal, ilmu dalam dakwah mencakup 3 hal. Berapa macam? 3 hal ilmu dalam dakwah. Yang pertama, al-ilmu, yakni halul mad'u, kondisi orang yang didakwahi. Mana dasarnya ini tadi? Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Nah, ini satu ya. Yaitu halul mad'u, kondisi orang yang akan didakwahi, itu ilmu yang pertama. Lalu ilmu yang kedua, perhatikan di sini lafaznya faliyakun awwal ma tad'uhum an yuwahhidullaha azza wajal. Dan hendaklah yang pertama engkau seru mereka adalah tauhid, agar mereka yakni mentauhidkan Allah. Maka ilmu yang kedua yakni maudhu'ud dakwah, materi dakwah. Itu apa materi dakwah? Tauhid. Ini ilmu yang kedua. Nah, ilmu yang ketiga para jemaah disebutkan dalam hadis Mu'ad bin Jabal ini adalah kelengkapan hadis. Ya. Kelengkapan atau kelanjutan hadis. Di mana Nabi mengatakan kepada Mu'ad, fa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka mentaatimu dalam hal itu, yakni kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal tauhid, maka kata Nabi, fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim, maka kabarkan, beritahu mereka wahai Mu'ad bahwa Allah mewajibkan kepada mereka ya apa, 5 shalawatin fi kulli yaum wa lailah. Yani Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Jelas ya? Lalu kata Nabi, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka taat dalam hal salat, fa akhbirhum anallaha farada alaihim shadaqat. Kalau mereka mentaatimu dalam salat, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah atau zakat. Berarti di sini ilmu yang ketiga dalam dakwah adalah apa cuma? Tadi kan tauhid, setelah tauhid salat, setelah salat zakat. Ya. Berarti apa nih? Ilmu apa seperti ini nih? Yang nomor ini nomor 2, ini nomor 3 ini. Ilmu apa namanya? Hah? La. Yang pertama ini, lalu berikutnya, jangan yang ini dinaikkan, yang ini dimundurkan. Ilmu apa namanya? Maratib atau tingkatan urutan dalam dakwah, yakni prioritas dalam dakwah. Jelas ya? Berarti kalau itu apa namanya? Cara dakwah. Maka
ilmu yang ketiga adalah kaifiyatu dakwah. Cara dalam dakwah. Yani apa cara dalam dakwah? Bertingkat atau bertahap, tahapan dakwah. Tauhid dulu. Demikian pula jemaah dalam mengingkari kemungkaran. Ada orang suka merokok plus suka datang ke dukun. Yang kita ingkari apa dulu jemaah? Jangan bahas rokok dulu. Biar dulu rokok Pak, enggak apa-apa sampai merokok saya. Tapi dukunnya ojo. Jangan Pak, dukun rapopo tapi ojo merokok Pak. Ya, nek masalah dukun rapopo. Jangan dukun dulu yang dilarang, rokok nanti. Ya. Kapan nanti? Ya nanti tahapan yang paling penting dukun dulu, ini yang bahaya. Ya. Baru kemudian kalau sudah ndak ke dukun baru masalah rokok. Itu orang yang ngerti thariqah dalam dia berdakwah. Jelas ya? Nah, ini dalam hadis mu'ani kelanjutannya begitu. Setelah Nabi perintahkan dakwah tauhid, kemudian perintahkan untuk sholat, lalu setelah itu diperintahkan untuk zakat. Maka kesimpulannya dari hadis Mu'adz bin Jabal itu ada faedah tentang ilmu di dalam dakwah. Di mana ilmu dalam dakwah ada tiga tingkatan ilmu atau 3 poin ilmu. Yang pertama apa jemaah? Kondisi mad'u. Yang kedua, materi dakwah itu tauhid. Yang ketiga, cara dakwah itu dengan bertahap, ya, bertahap. Baik, pelajaran keempat, al-faidatu ar-rabi'ah. Samaratu tauhid. Samarat itu artinya buah tauhid. Buah tauhid. Atau fadilah, keutamaan tauhid. Ini orang kalau bertauhid apa yang dihasilkan? Baik. Yang pertama, al-awwal, at-tauhidul khalis yusmirul amna tam fid dunya wal akhirah. Tauhid yang murni. Tauhid yang murni, yakni makna murni jemaah, makna khalis, yakni tauhid yang sempurna, yang saat mati tidak ada dosa syirik, tidak ada dosa bid'ah, tidak ada dosa maksiat yang dibawa mati, tapi sempurna dia tauhidnya. Itu maknanya khalis. Maka akan berbuah al-amnut tam, keamanan yang juga sempurna fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya. Berarti kalau tauhidnya tidak sempurna, bagaimana buahnya jemaah? Dapat pula keamanan namun amannya tidak. Kalau tauhidnya enggak sempurna, maksud tauhid enggak sempurna itu gini jemaah. Dia mati, meninggal dunia, bawa tauhid, tapi dosa-dosa besar belum ditobati. Dia punya dosa zina belum tobat. Itu tauhid, bawa tauhid, punya tauhid tapi tidak sempurna. Karena dia bawa dosa, selain syirik, bawa dosa. Adapun yang tauhid sempurna para jamaah, yang memang dia sudah tobat semua dosa-dosa. Meninggal dalam keadaan sempurna. Nah, orang yang tidak sempurna tauhidnya, aman, tapi amannya pun tidak sempurna. Oleh karena itu, keamanan di akhirat itu ada 2 macam. Al-amnu fi yaumil qiyamah yanqasimu ila qismaini. Aman di hari kiamat itu terbagi 2. Al-qismul awwal, pembagian yang pertama, al-amnul mutlaq. Al-amnu al-mutlaq atau garis miring al-amnu at-tam. Seperti dalam apa? Dalam kitab kita ini. Al-amnu at-tam atau al-amnul mutlaq. Apa artinya? Keamanan yang sempurna. Siapa mereka ini jemaah? Mereka yang memiliki tauhid, yang mati membawa tauhid yang sempurna. Bagaimana keamanan yang sempurna? Jemaah, dukhulul jannah bighairi hisabin. Yani masuk surga tanpa hisab. Itu namanya al-amnut tam. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sebenarnya bahasa tanpa adab ya, kalau sudah disebut tanpa hisab, itu ngomong tanpa adab
Nggak perlu sebenarnya. Karena orang kalau sudah tidak dihisab, aja mah. Orang kalau sudah tidak dihisab di akhirat, maknanya berarti pasti tidak diazab, pasti itu. Makanya ucapan tanpa hisab, tanpa azab, lafaz tanpa azab sebenarnya nggak perlu. Cukup masuk surga tanpa hisab, titik. Apa nggak ditambah tanpa azab? Nggak perlu, karena orang yang tanpa hisab, nggak dihisab, berarti pasti tidak diazab. Masuk surga langsung, nggak diazab dulu. Nah, kalau diazab, kalau orang diazab, pasti masuk mana? Orang kalau dihisab, saya ulangi, orang yang tidak dihisab maka pasti masuk surga tanpa azab. Pasti itu, orang yang tidak dihisab. Nah, sekarang orang yang dihisab, kemana masuknya? Surga atau neraka orang yang dihisab? Taib, ada khilaf di kalangan jamaah ternyata. Jadi kalau hisab, maka tergantung hisabnya. Jemaah, kalau hisab yang mudah, hisab ada dua berarti. Pertama, hisabul yasir, hisab yang mudah berarti masuk surga. Ya, kalau hisabnya mudah. Makanya Nabi berdoa, Allahumma, dalam salatnya ya. Aisyah mengatakan, karena min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku. Kata Aisyah, aku mendengar Nabi dalam doanya dalam salat, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Maka orang yang dihisab mudah akan masuk surga. Apa itu hisab mudah, jemaah? Apa itu hisab mudah? Hisabu al-yasir huwa hisabul arad. Hisab yang mudah artinya hisabul arad. Arad pakai dad, arad. Apa artinya? Ditampakkan saja dosa-dosa, lalu Allah ampuni, lalu Allah masukkan ke dalam surga. Itu hisabul arad namanya. Dan ini nikmat sekali jemaah. Jadi orang dipanggil oleh Allah, dan orang yang dihisabul arad ini, hisab yang mudah ini, Allah hisabnya dengan cara apa? Dengan cara tertutup jemaah. Ditutup. Gak ada makhluk yang melihat. Hanya berdua-duaan dia dengan Allah. Masya Allah. Ya, dipanggil. Lalu Allah tampakkan, fulan, dosamu ini. Dosamu ini. Lalu kata Allah, apakah mungkin kau punya uzur? Atau barangkali malaikat yang salah dalam mencatat? Maka hamba mengatakan, tidak ya Allah, itu dosa saya semua. Ini diakui. Mengakui jemaah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qad satartuhu 'alaika fid dunya wa aghfiru laka al-yaum. Sungguh dosamu qad satartu laha fid dunya. Dosamu telah aku tutup di dunia, kata Allah. Ini dosa-dosamu, iya ya Allah. Itu sudah aku tutup di dunia, dan hari ini telah aku ampuni seluruh dosamu. Maka orang ini tinggal langsung dimasukkan ke dalam surga. Ini namanya hisabul arad. Maka orang kalau di akhirat ketika dihisab seperti itu, orang yang hisabnya mudah, dia tidak akan ngeyel sama dia, hanya mengaku iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Namun yang kedua itu hisabun asir, hisabul asir, hisab yang sulit. Kata Nabi, hisabul asir, yakni orang ketika dihisab dia akan ngeyel. Idza nuqishal hisab udziba. Kalau orang ketika dihisabnya ngeyel, itu alamat disiksa, kata Rasulullah. Maka orang yang kalau begitu tuh di akhirat, ini dosamu, loh kapan ya Allah, aku enggak ya itu aneh, enggak ya, enggak ya Allah gitu. Khalas. Tapi antum ya enggak bisa, Ustaz, aneh insyaallah enggak, akan ngaku saja. Enggak bisa, yang ngomong itu subhanallah jemaah. Ketika mulut dikunci istilahnya ya, kita walaupun mau ngomong apa, amal yang menetapkan, menentukan. Pokoknya di akhirat yang jago itu amal sudah. Yang menyebabkan orang bisa melintas di sirat ala qadri amalihim, tergantung amalannya ketika di dunia. Ada yang seperti qatarfil ain, seperti kedipan mata, seperti cahaya. Apa yang membedakan mereka melintasi sirat? Amal. Apa yang mampu menjawab tidak menjawabnya di alam barzah? Amal. Apa yang menetapkan dia
mudah tidak mudahnya kehidupan di padang mahsyar juga amal. Ya. Nah, itulah hisab ada dua jemaah, hisab yang sulit dan hisab yang mudah. Taib. Jadi orang yang mendapatkan keamanan yang sempurna yang masuk surga tanpa hisab, ya. Taib. Yang kedua, keamanan di akhirat yaitu al-amnun naqis atau garis miring mutlaqul amni namanya. Beda ya antara al-amnu al-mutlaq dengan mutlaqul aman. Kalau mutlaqul aman bukan yang sempurna, maknanya ini mutlaqul aman semata-mata aman, yakni amannya tidak sempurna. Al-amnun naqis. Apa naqis? Apa arti naqis? Kurang. Yani keamanannya kurang. Tidak sempurna. Atau al-amnu ghairut tam, aman yang tidak sempurna. Bagaimana maksud aman tapi tidak sempurna? Yaitu orang yang di akhirat masuk neraka dan tidak kekal di dalam neraka. Yani amannya itu al-amnu min khuludin nar. Al-amnu min khuludin nar. Maksud orang yang aman namun tidak sempurna, yakni apa? Aman tapi tidak sempurna, yakni aman dari kekekalan neraka. Aman dari kekekalan neraka. Orang yang masuk neraka tapi tidak kekal, aman tidak bagi dia maknanya? Hah? Orang yang masuk neraka namun tidak kekal, aman enggak bagi dia maknanya? Aman. Aman, walhamdulillah. Tapi jangan minta sama Allah, ya Allah, dapat apa masuk neraka tapi jangan kekal ya Allah. Enggak boleh. Tapi orang yang masuk neraka ketika tidak kekal itu namanya aman. Tapi aman yang tidak sempurna. Kan harus mendapat azab. Tapi itu aman dari kekal neraka. Karena orang kafir, orang musyrik di neraka kekal, tidak mendapatkan aman sama sekali. Bahkan mendapatkan kecelakaan waliyadzubillah. Jadi kalau ditanya apa itu aman yang sempurna, yaitu masuk surga, dukhulul jannah bila hisab. Masuk surga tanpa hisab itu aman yang sempurna namanya. Ini masuk surga enggak nyemplung dulu ke dalam neraka. Maka nanti ada penduduk neraka yang keluar dari neraka yang disebut dengan al-juhanamiyun namanya. Mereka itulah veteran neraka atau mantan-mantan neraka. Dan itu masuk surga. Bahkan nanti di hari kiamat akan ada kejadian. Mudah-mudahan bukan kita ya. Walaupun nantinya masuk surga, mudah-mudahan bukan kita. Ada orang yang paling akhir jemaah. Paling akhir masuk surga. Yakni yang paling akhir keluar dari neraka. Karena di neraka orang tidak sama. Ada yang mungkin 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Ada yang 200 tahun. Ada yang 2 juta tahun. Ada yang 2 triliun. Miliar, triliun. Entah kita tidak bisa bayangkan. Cuman tetap keluar. Sesuai apa dasarnya? Kok lama sebentarnya? Ala hasabi dzunubihim. Sesuai dengan dosanya. Ya. Yang dosanya kecil, sedikit, dan enggak mendapat syafaat, enggak mendapat rahmat, harus masuk neraka, ya sebentar dalam neraka. Karena dosanya kecil. Makanya ada dosa dalam Islam itu yang diancam dengan ancaman kekal. Padahal dia bukan dosa kesyirikan, kekufuran. Contoh membunuh orang Islam. Waman yaqtul mu'minan muta'amidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba alaihi wa la'anahu. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka baginya jahanam kekal di dalamnya, murka Allah dan laknat Allah atasnya. Kekal. Apa makna kekal di sini jemaah? Ini bertentangan dengan akidah ahli sunnah. Dohirnya ayat ini. Ya. Karena menurut ahli sunnah orang yang membunuh itu tidak kafir. Kafir tidak orang yang membunuh dalam akidah ahli sunnah, bukan akidah khawarij ya. Akidah ahli sunnah. Orang yang membunuh kafir tidak. Tidak. Tetap muslim. Allah menyebut dalam Quran bahwa pembunuh antara korban dan dengan korban yang dibunuh disebut oleh Allah saudara. Bahkan Nabi mengatakan idza
apabila, saya lupa hadisnya. Sebentar, dalil yang menunjukkan bi fal qatil. Taib. Nabi mengatakan idzaktatala al-muslimani bisayfihima. Lihat hadis ini jemaah. Ini bantahan kepada akidah Khawarij. Ya. Yaitu apabila dua orang muslim saling bunuh dengan kedua pedangnya. Bunuh ya. Nabi menyebut muslim berapa orang? Dua. Berarti muslim yang saling bunuh, Nabi masih menyebut dua-duanya kafir apa muslim? Muslim. Kata Nabi, fal qatil wal maqtul fidnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya neraka. Tapi Nabi masih sebut muslim. Berarti kalaupun harus masuk neraka, ini orang tidak akan kekal di dalam neraka. Ya. Maka ayat yang tadi dohirnya bertentangan, dohirnya. Maka harus dipahami dengan benar ayat itu. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka jahanam baginya, balasannya jahanam dan kekal di dalamnya. Maka ayat ini oleh orang Khawarij dijadikan dasar. Berarti orang yang membuat dosa besar atau membunuh dan semisalnya adalah kafir. Kalau belum taubat mati kafir dia, kekal di dalam neraka dia. Ayatnya ini katanya. Namun kita katakan jemaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kalau ada dosa selain atau di bawah kesyirikan, kekufuran yang diancam dengan kekal dalam neraka, maka mana kekal bukan berarti selama-lamanya. Bukan berarti selama-lamanya. Apa makna kekal di situ maknanya jemaah? Tulul muksi, lamanya tinggal di dalam neraka. Lama tinggal di dalam neraka. Walaupun nanti keluar, iya, tapi lama karena dosanya berat. Apa itu? Mengalirkan darah seorang mukmin. Mengalirkan darah seorang muslim, membunuh. Termasuk contoh diancam dalam hadis orang yang mati bunuh diri. Itu kekal dalam neraka. Maknanya apa kekal di situ? Hah? Apa maknanya coba? Lama, tulul muksi. Lama pembunuh diri itu. Dan akan diadab terus seperti itu, seperti ketika dia membunuh dirinya. Kalau dengan besi, ya dengan besi terus akan ditusuknya di hari kiamat. Dalam azab waliyadzubillah. Dan makna kekal, apa? Dan Nabi tidak mau menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Bukan berarti kafir. Ya, makanya sangat cocok tuh bagi orang Khawarij ini. Tuh Nabi saja tidak mau solatkan, berarti kafir dia. Tuh katanya juga kekal azabnya, berarti kafir dia. Ini keliru. La, Nabi enggak mau menyolatkan, tapi Nabi perintahkan sahabat untuk menyolatkan. Ya toh? Nabi kan mau menyolatkan, tapi kan Nabi perintahkan sahabatnya. Lah kalau kafir kenapa disolatkan oleh sahabatnya? Terus yang kedua makna kekal, yakni lama, jemaah. Maka kita katakan betul. Orang Islam yang membuat tauhid tapi bawa dosa-dosa yang belum taubati akan masuk neraka tapi tidak kekal. Namun berapa lama? Sesuai kadar dosanya. Jadi jangan anggap remeh jemaah. Maka mari ya kita taubati semua dosa-dosa, apalagi syirik tentunya. Hatta dosa-dosa di bawah kesyirikan pun kita taubati agar kita meninggal dalam keadaan kita sempurna tauhid kita. Maka akan kita dapatkan adalah kesempurnaan dalam mendapatkan keamanan. Sekali lagi, aman di akhirat ada dua, aman yang sempurna masuk surga tanpa hisab, dan aman yang tidak sempurna, yakni tidak kekal di dalam neraka ketika dia masuk neraka. Dalilnya apa? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Ini jamaah surah Al-An'am ayat 82. Ayat ini membuat banyak kalangan sahabat yang bingung. Padahal mereka pinter nahwu sorof. Para sahabat pinter nahwu sorof enggak jemaah? Pintar lah orang Arab ya. Hanya enggak belajar nahwu sorof. Karena nahwu sorof di ilmu yang ditemukan dan dibuat oleh para ulama ya, jauh setelah masa sahabat. Tapi dulu tidak perlu belajar, mereka sudah pandai berbahasa Arab. Tapi terhadap ayat ini mereka bingung. Artinya apa jemaah? Kalau sahabat yang pintar bahasa Arab saja, ya, dan itu sahabat Nabi, masih suka salah paham terhadap Al-Quran, maka apalagi kita tentunya. Maka tidak bisa seorang muslim memahami Islam, memahami Quran, cukup dengan modal pintar bahasa Arab saja, tidak. Tapi itu tetap harus bimbingan para ulama menurut pemahaman para salafus saleh. Contohnya di sini, ayat ini, coba kita baca ayat ini. Kok bisa sahabat bingung? Di mana sisi bingungnya para sahabat? Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang beriman maknanya orang bertauhid. Ya Pak? Setiap kata-kata di Quran, orang-orang beriman maknanya orang yang bertauhid. Karena tidaklah disebut beriman kalau tidak bertauhid. Yang kedua, kalau disebut di Quran itu ada waliullah, orang beriman, orang bertakwa, waliullah, maka wali Allah itu syaratnya harus ahli tauhid dan ahlu sunnah. Karena kalau dia ahli syirik atau ahli bid'ah, bukanlah waliullah. Ini kadang-kadang kita yang salah paham di sini jemaah. Jangan antum seperti orang-orang awam. Orang awam itu tidak tahu apa itu wali kecuali orang awam. Apa itu wali? Wali itu adalah yang kuburannya seperti kamar pengantin. Itu baru wali namanya. Kalau kuburannya biasa-biasa bukan wali namanya. Jadi itu standar wali. Jadi wali itu dilihat kuburannya. Kalau kuburannya dibangun besar, benteng, itu wali. Kalau enggak, bukan wali. Ini salah coba. Wali bisa jadi mungkin kuburannya mungkin entah di mana. Mungkin kuburannya tidak dihargai mungkin. Kuburannya biasa saja, mungkin hanya seonggok tanah. Hanya sebuah bongkahan batu saja kuburannya. Tapi dia waliullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat wali orang yang beriman, orang beriman maknanya ahli tauhid, orang yang mengamalkan sunnah, orang di atas sunnah Nabi, itu wali. Maka syarat jadi wali harus dia ahli sunnah. Ahli bidah bukan wali. Walaupun manusia menyebutnya wali. Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah hanya waliullah adalah orang yang tidak merasa sedih dan tidak akan merasa takut. Itu mereka, kata Allah dalam surah Yunus, mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Itulah waliullah jemaah. Dan lawan dari waliullah, wali syaitan. Siapa wali syaitan? Ahli maksiat, ahli bid'ah, ahli syirik, ahli kufur, ya, yang itu disebut wali syaitan. Walaupun manusia menganggap waliullah, anggapan manusia tidak berlaku. Yang penting waliullah adalah orang beriman, orang bertakwa. Siapa waliullah? Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, ya, para imam-imam, itu wali. Para kekasih Allah, orang-orang saleh. Jelas jemaah, jadi orang yang beriman maknanya orang bertauhid. Walam yalbisu, dan yang tidak mencampurkan imanahum, tauhid mereka, iman mereka, bidzulmin, dengan dosa. Bidzulmin, dengan dosa. Ya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka akan mendapat jaminan keamanan dan mereka mendapat petunjuk. Yang menjadi bingung sahabat adalah syarat mendapatkan keimanan, syarat mendapatkan keamanan, syarat mendapatkan petunjuk dalam ayat ini. Apa syaratnya tadi? Walam yalbisu imanahum bi dzulmin, yang tidak mencampurkan iman mereka dengan dosa. Yani seolah-olah dalam pikiran sahabat, kalau ingin selamat berarti iman kita tuh jangan campur dengan dosa. Seolah-olah manusia tuh harus maksum, tidak boleh berbuat dosa kalau ingin selamat. Itu pemahaman para sahabat. Maka mereka bingung datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayuna lam yadlim nafsahu. Wahai Rasul, siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa?
Siapa di antara kita yang tidak jatuh ke dalam dosa? Sementara kata Allah dalam ayat ini, siapa yang bertauhid, beriman, yang tidak mencampurkan imannya dengan dolim. Dolim kan dosa maknanya. Siapa di antara kita nggak sanggup? Kita tidak ada. Nggak mungkin ya Rasul. Mustahil itu. Karena kita bukan Nabi, bukan Rasul. Siapa di antara kita yang bisa begitu? Tidak mungkin. Ini ayat berat bagi kita. Itu maknanya. Maka Nabi mengatakan, kata Nabi, laisa kaman takulun. Bukan dosa biasa yang kalian pahami, bukan. Tapi maksud dosa di situ kata Nabi, awalam tasma'u qaula rajulin salih. Apakah kamu tidak dengar kata Nabi, yakni tidak baca Quran tentang ucapan orang soleh. Siapa maksud orang soleh di sini? Luqman. Ketika Luqman memberi wejangan kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Jadi dolim dalam ayat itu bukan dosa biasa, tapi dosa syirik maksudnya. Maka mencarilah makna ayat, orang yang bertauhid, yang tidak mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan. Oh, kalau begitu bisa dipahami. Bisa. Ulaika lahumul amnu. Nah, ayat ini para jamaah menunjukkan orang yang tidak mencampurkan tauhid dengan syirik, maka kalau sempurna mendapatkan keamanan yang sempurna. Kalau tidak sempurna berarti mendapatkan pula keamanan, namun keamanannya tidak sempurna. Jelasnya? Ini surah Al-An'am ayat 82. Apa kaitannya dengan bab kita tentang buah tauhid? Ini orang yang bertauhid akan mendapatkan jaminan keamanan. Keamanannya bagaimana? Sempurna atau tidak sempurna? Tergantung apanya? Tergantung tauhidnya. Ya. Taib. Yang kedua, buah dari tauhid. Yaghfirullahu bihadz-dzunub. Buah tauhid yakni Allah mengampuni dzunub. Dzunub ini seluruh dosa jemaah. Tauhid menggugurkan seluruh dosa, Allah mengampuni seluruh dosa, wa yukaffiru bihi sayyi'at, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ya. Taib. Ada hadis qudsi di sini dibawakan oleh muallif, yang mana hadis qudsi ini menunjukkan apa para jemaah? Betapa agungnya tauhid. Ternyata manusia membuat dosa, tentu dosa dibawa kesyirikan tentu. Dosa walaupun sepenuh bumi itu dosa, asal tidak berbuat syirik kepada Allah, maka harapan ampunan itu ada. Jelas ya? Dan hadis seperti ini bukan untuk hadis meremeh-remehkan dosa maksiat, bukan jemaah. Ini hadis namanya hadis harapan. Agar jangan hamba ini berputus asa kepada ampunan Allah, dan agar hamba betul memprioritaskan, mementingkan dalam hidupnya tauhid. Tauhid. Menghindari syirik bentuk apapun. Sampai-sampai jangankan syirik yang besar, hatta syirik yang kecil kita wajib untuk membenci dan menghindarinya. Syirik yang kecil. Ya, apa contoh syirik kecil jemaah? Syirik dalam ucapan, mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, mensetarakan Allah dalam lisan. Contohnya kalau tidak ada Allah dan kamu, kalau tidak ada Allah dan dokter saya tidak sembuh. Kalau tidak ada Allah dan dokter. Ini jangan tanya dulu, langsung katakan syirik ini perkataan. Karena mensetarakan Allah dengan dokter. Tapi kalau mengatakan gini, kalau tidak ada dokter, atau saya sembuh karena dokter, ucapan ini bisa maknanya benar, bisa bermakna salah. Kalau dua kemungkinan seperti ini tidak boleh dimutlakan, berarti harus kita rinci. Jelas jemaah? Jadi kalau ada orang misalnya mengatakan kalau nggak ada dokter saya tidak sembuh, atau saya sembuh karena dokter, ucapan ini jangan langsung disalahkan, jangan pula benarkan. Saya ulangi, kalau ada sebuah kalimat yang mengandung satu dari dua kemungkinan, bisa kemungkinan salah, bisa kemungkinan benar, bisa kemungkinan boleh, bisa kemungkinan tidak boleh, maka menghukuminya apa? Jangan dibetulkan dan jangan disalahkan, tapi harus diperinci. Ditanya, minta penjelasan, apa maksud ucapanmu itu? Apa maksud ucapanmu itu? Kalau maksudnya
saya sembuh karena perantara dokter dan Allah yang menyembuhkan, maka ini boleh. Ucapan itu benar, nggak masalah. Tapi kalau mengatakan saya sembuh karena saya sembuh oleh dokter, yakni Allah tidak ikut campur tapi betul-betul dokter yang menyembuhkan secara sendirinya, maka ini syirik besar. Syirik dalam rububiyah, meyakini ada penyembuh selain Allah. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, aku yang menyembuhkan. Kan itu dalilnya. Maka ucapan tadi yang bisa bermakna benar, bisa bermakna salah, tidak boleh dibenarkan, tidak boleh disalahkan. Harus ditanya dulu. Contoh cuma dalam masalah sifat Allah. Allah memiliki sifat jihah, berarah atau tidak? Atau Allah bertempat atau tidak? Atau Allah itu jisim, jasad atau bukan? Maka kata-kata seperti ini di Quran, di dalam hadis tidak ditetapkan, tidak pula dinafikan. Kata-kata ini tidak ditetapkan, tidak pula dinafikan. Maka kita ahli sunnah tidak boleh mengawali perkataan-perkataan tersebut. Karena kata jihah, arah, tempat, makan atau tempat, jasad, berjisim atau tidak Allah, ini tidak ditetapkan, tidak dinafikan. Maka kita tidak memulainya mengatakan itu. Tapi kalau ada orang yang mengatakan Allah bertempat, Allah berarah, Allah itu jasad atau jisim, atau misalnya orang menuduh kita, kalian mengatakan Allah bertempat, Allah berjasad, berjisim, atau Allah berarah, maka kita wajib tanya dulu kepada yang mengatakan, apa maksud antum Allah bertempat? Apa maksud antum Allah berjasad? Apa maksud antum Allah berarah? Kalau maknanya benar, maka kita terima. Walaupun ucapan itu kita tidak mau memulainya. Tapi kalau salah, ya kita tolak, kita salahkan. Contoh jemaah. Apa maksud Allah bertempat? Kalau tempat yang dimaksud, yakni Allah dinaungi oleh tempat. Allah dinaungi oleh tempat. Ini Allah di bawahnya. Allah di dalamnya. Misalnya Allah di atas langit, maknanya yakni Allah diliputi langit. Maka kita katakan ini perkataan batil. Kita tidak terima. Tapi kalau maksudnya Allah bertempat, yakni Allah beristiwa di atas arasnya, itu makna Allah bertempat, bukan berarti Allah dinaungi oleh tempat. Maka dikatakan itu perkataan yang benar. Maka tidak masalah kita terima. Allah bertempat dengan makna Allah beristiwa di atas arsy. Jelas ya? Yang kedua, Allah berarah. Kalau maksud arah, yakni Allah sejajar dengan makhluk atau di kiri kanan makhluk, apalagi di bawah makhluk, itu maksud arah, maka kita tidak terima. Itu kita tolak. Tapi kalau maksud Allah berarah maknanya jihatul ulu, Allah berarah yakni di atas, maka tidak masalah. Allah di atas, karena memang demikian dalam dalil-dalil. Ya, namun kita tidak mengawali mengatakan Allah berarah. Karena tidak ditetapkan, tidak dinafikan dalam syariat. Yang ketiga, Allah jasad atau jisim. Maka kita tanya, apa maksud antum mengatakan Allah jasad atau berjisim? Kalau yang dimaksud jasad berjisim, yakni Allah Ta'ala memiliki jasad sebagaimana makhluk, yakni ada daging, ada tulang, ada darah, urat, nadi, dan semisal, maka kita katakan laisa kamitslihi syai'. Kita tolak. Tapi kalau maksud Allah memiliki jisim, maknanya nih Allah memiliki tangan, memiliki wajah yang tidak serupa dengan makhluk, maka kita terima, tidak masalah. Kalau memang itu yang dimaksud. Makanya banyak kan orang-orang ahli bidah mengatakan Wahabi ini mujassimah. Apa maksud ente mujassimah ini? Apa maksud kalian mengatakan Wahabi mujassimah ini apa? Kalau kata dia, karena Wahabi mengatakan Allah punya wajah, karena mengatakan Wahabi ini Allah punya tangan, maka kalian mujassimah. Kalau itu maksudnya mujassimah, enggak masalah. Karena demikianlah Allah mengatakan dalam Quran, Allah punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Allah punya tangan dalam Quran. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah. Jelas ya? Jadi tidak boleh ditolak mentah, tidak boleh diterima mentah juga apabila ada perkataan yang bisa dipahami benar dan bisa dipahami salah. Jelas ya? Demikian kaidah dalam segala hal. Jadi kalau ada
kemungkinan bermakna benar dan kemungkinan bermakna salah, tidak boleh kita mutlakan benar atau mutlakan salah. Harus diapakan tadi? Diapakan? Diperinci dulu apa maksudnya, tanya dulu. Jelas jemaah ya? Baik. Kita baca keutamaan tauhid bahwa Allah menggugurkan dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan dalam hadis qudsi. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu yarfa'uhu, dari Abu Dar, semoga Allah meridhoinya, yarfa'uhu, dia merofakkannya kepada Nabi. Jadi ucapan Abu Dzar ini dinyatakan dia adalah ucapan Nabi. Ya. Yaitu apa? Wa man laqiyani. Jadi Allah berfirman, karena hadis qudsi maknanya berarti Allah berfirman. Wa man laqiyani, siapa yang bertemu aku, yakni meninggal dunia, bi qurabil ardi khati'atan, membawa khati'ah bi qurabil ardi, sepenuh bumi, summa la yusyriku bi syai'an. Lihat jemaah, membawa dosa, mati, bertemu Allah, membawa dosa sepenuh bumi. Sepenuh bumi loh jemaah, dosanya itu bukan satu hektar lagi, jadi banyak luasnya, enggak, jutaan kilometer, tidak, sepenuh bumi dosa, namun dia tidak berbuat syirik sedikit pun, maka kata Allah apa? Laqituhu bimisliha magfiratan, maka aku pun akan menjumpainya dalam keadaan sepenuh bumi pula ampunan. Jadi Allah akan ampuni dosa-dosa yang banyak itu. Maka kita jangan putus asa jemaah dari rahmat Allah. Ya. Perbaiki tauhid kita, jauhi syirik sekecil apapun, taubati dosa-dosa, maka kita mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Taib. Yang ketiga, di antara buah tauhid, at-tauhidu yudkhilu sahibahul jannah. Nah, ini para jemaah. Tauhid itu menyebabkan pelakunya masuk surga. Dan masuk surga ada dua macam tadi. Ada masuk surga langsung tanpa hisab, dan ada masuk surga apa? Melalui azab. Janganlah ngomong hisab. Karena bisa jadi dihisab namun juga tidak diazab, masuk surga juga. Jadi ada yang masuk surga tanpa hisab, dan ada yang masuk surga harus melalui azab. Maksud tauhid membuat seseorang masuk surga tergantung tauhidnya. Kalau sempurna, ya masuk surganya sempurna. Kalau tauhidnya tidak sempurna, mati masih bawa dosa-dosa juga selain kesyirikan, maka masuk surga namun tidak sempurna. Harus bagaimana? Keluar, masuk dulu ke dalam neraka. Perhatikan lafaz hadisnya. Ya, an Ubadah radhiyallahu an, dari Ubadah bin As-Samit. Ya, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan siapa yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Perhatikan lafaz abduhu wa rasuluhu. Pada lafaz abduhu wa rasuluhu ini merupakan dua rukun syahadat risalah. Jadi syahadat itu ada dua jemaah. Satu syahadat tauhid, syahadat la ilaha illallah. Itu rukunnya ada dua tadi, penetapan dan penafian. Rukun pertama penetapan pada lafaz ilallah, rukun penafian pada penetapan ilallah, ya penafian pada la ilaha. Sekarang syahadat yang kedua adalah syahadat risalah, itu penetapan Muhammad Rasulullah. Dan ini pun ada dua rukun. Rukun pertama adalah abduhu, rukun kedua rasuluhu. Muhammad hamba Allah, ini rukun pertama. Rukun kedua adalah Muhammad rasulnya Allah. Dua rukun ini bantahan kepada dua golongan sekaligus. Lafaz abduhu Muhammad hamba Allah bantahan kepada kaum yang mengagungkan Nabi secara berlebihan. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, maka jangan disembah. Agungkan sebagaimana dia Rasul. Karena Muhammad adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, rasuluhu.
Ini bantahan kepada kaum yang meremehkan, lawan dari yang pertama tadi. Yang meremehkan Nabi Muhammad. Muhammad jangan diremehkan karena dia bukan manusia biasa. Tapi dia seorang utusan Allah, harus diagungkan, dimuliakan sesuai dengan kedudukan beliau sebagai Rasul. Makanya Rasul mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan memuji kepada aku. Itra itu artinya memuji, menyanjung, menempatkan kedudukan yang di atas dari kedudukan yang telah ditetapkan. Ya, jadi ada kedustaan gitu. Itu itra. Sebagaimana orang-orang kama atratin nasara, sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung berlebihan kepada Nabi Isa putra Maryam. Nah, ini menunjukkan tawadunya Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad itu dua rukun di situ, ada abduhu dan ada rasuluhu. Sama halnya Nabi Isa juga demikian, Abdullah wa rasuluhu. Lalu kata Nabi di sini, wa anna, dan siapa yang bersaksi bahwasanya Isa Abdullahi wa rasul wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya Allah. Ini siapa yang bersaksi Nabi Isa hamba Allah dan rasulnya Allah. Ini juga bantahan kepada dua golongan. Lafaz Nabi Isa hamba Allah bantahan kepada siapa? Orang Nasrani. Jangan disembah Nabi Isa karena dia hamba Allah, manusia biasa, hamba Allah. Dan lafaz wa rasuluhu, Nabi Isa wa rasuluhu, utusan Allah, ini bantahan kepada kaum Yahudi yang menghina Nabi Isa, melecehkan Nabi Isa, mengatakan Nabi Isa anak zina, bahkan sampai mau membunuh Nabi Isa. Maka Nabi Isa adalah Rasul Allah. Ini bantahan kepada kaum Yahudi. Lalu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Nabi Isa adalah kalimat Allah yang diberikan, disampaikan kepada Maryam. Apa maksud kalimat Allah di sini jemaah? Kalimat Allah maknanya ucapan kun fayakun. Jadi Nabi Isa diciptakan dengan kalimat kun fayakun. Dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh mengatakan itu cuma. Saya lihat ada seorang peruqyah tapi mirip dukun juga di TV dan terkenal di TV. Di TV terkenal sampai itu kalau diundang itu mahal, itu bayar ruqyah sampai puluhan juta, belasan juta. Di TV nasional. Datang ke dia biasanya itu orang-orang yang kesurupan atau berpenyakit nanti. Nah, dalam salah satu doanya saya dengar, itu dia baca begini, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun katanya. Loh, itu ucapan, itu kalau dia sedang baca Quran tidak masalah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika meruqyah baca Quran enggak masalah, tapi kalau dia doa, dia berdoa dengan mengatakan kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Ini emangnya Allah dia atau bisa menjadikan jadi maka jadi. Nah, itu enggak boleh. Kalau dia posisinya baca Quran enggak masalah, ayat yang dibaca dalam rangka meruqyah orang sakit. Ya, nah demikian. Jadi Nabi Isa diciptakan Allah dengan kalimat apa? Kun fayakun. Nah, wa ruhun minhu, dan Nabi Isa itu adalah ruh dari Allah. Apa maksudnya nih? Minhu, yakni ruh yang Allah ciptakan. Ruhul lati khalaqaha Allah. Ruh yang Allah ciptakan. Bukan berarti Nabi Isa dari ruhnya Allah, bagian dari nyawanya Allah, seolah begitu. Bukan, jemaah. Seolah Nabi Isa titisan Allah karena dia bagian dari roh Allah. Tidak mungkin ada dari sifat atau jasad zat Allah masuk ke dalam makhluk. Jadi Nabi Isa itu ditiupkan ruh langsung oleh Allah. Sebagaimana Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ditiupkan ruhnya langsung. Adapun kita semua ruh ditiupkan oleh siapa? Oleh malaikat kalau kita. Tapi Nabi Adam istimewa jemaah. Wa nufikha fihi min ruhi. Diciptakan Nabi Adam dengan ditiupkan ruh langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal khalaqahu Allahu Adam biyadihi. Allah ciptakan Adam dengan tangannya, langsung tangan Allah. Ya, maka ini istimewa bahwa kita Nabi Adam. Satu, Allah ciptakan Adam dengan tangannya. Yang kedua, Allah tiupkan ruh
dari ruhnya Allah, yang Allah ciptakan, tapi Allah yang meniupkan langsung. Yang ketiga, yakni Allah Subhanahu wa taala mengajari Adam apa? Nama-nama semuanya. Yang keempat, Allah perintahkan malaikat untuk apa? Kepada Adam untuk sujud menunjukkan kemuliaan. Nah, jadi bapak kita ini mulia dan kita semua turunan Nabi, jemaah. Kita semua turunan Nabi. Nabi apa? Nabi Adam. Kulukum min Adam wa Adam min turab, kata Nabi. Setiap kalian dari Adam. Oh, berarti bapak kita semua Adam. Jenengan ini turunan Nabi, Masya Allah. Ya, jadi habaib turunan Nabi. Tapi Nabi Adam. Ya. Taib. Lalu wal jannah, ini salah harokat jemaah. Yang betul wal jannata haqqun. Dibetulkan harokatnya. Karena dia ataf kepada wa anna Isa. Ya. Wa anna Isa berarti wa annal jannata, gitu harusnya, seolah-olah begitu. Tapi antum ganti harokatnya saja wa jannata haqqun, dan siapa yang bersaksi bahwa surga adalah hak, wan nar, dan neraka haqqun juga adalah hak. Apa buahnya kalau orang sudah tadi bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini bertauhid? Maka perhatikan di sini garis bawah, adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Lalu garis bawah ala ma kana minal amal. Garis bawah jemaah. Kita akan kaji ini. Ala ma kana minal amal. Ala ma kana minal amal, garis bawah. Di situ ada dua makna. Ala ma kana minal amal ada dua makna. Makna yang pertama sesuai dengan yang diterjemahan. Makna yang pertama yaitu masuk surga sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya tinggi, banyak, ya surganya tinggi. Itu maknanya. Itu makna yang pertama. Bukan terjemahan, makna yang pertama. Ya. Makna yang kedua, ala ma kana minal amal, artinya apapun amalannya, walaupun banyak dosanya. Subhanallah ya. Itu makna yang kedua. Jadi ala ma kana minal amal apa artinya? Walaupun apapun amalannya, walaupun banyak dosanya, tetap dia akan masuk surga. Nah ini syahidnya adalah hadis ini dari bab kita atau pembahasan kita, lafaz ini, adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal. Allah masukkan dia ke dalam surga sesuai amalannya atau apapun amalannya, walaupun banyak dosanya. Dan yang menjadi syahid makna yang pertama apa yang kedua dalam bab kita, ya. Yang lebih mengena adalah dimasukkan ke dalam surga apapun amalannya walaupun banyak dosanya, karena dengan tauhid Allah gugurkan dosa-dosa walaupun sebanyak apa tadi? Sebanyak atau sepenuh bumi, ya. Taib. Yang keempat jemaah. Ya, yang keberapa? Ya. Wa fi hadits Jabir bin Abdullah, dan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man mata, siapa yang meninggal, siapa yang mati, la yusyriku billah, tidak menyekutukan Allah syai'an dengan suatu pun, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nah, pembahasan masuk surga bagi yang bertauhid dirinci apa tadi jemaah? Tergantung tauhidnya. Kalau tauhidnya sempurna, masuk surganya tanpa hisab. Kalau tauhidnya tidak sempurna, maka tetap masuk surga walaupun setelah masuk dalam neraka, tetap masuk surga ujung-ujungnya. Baik. Yang terakhir pada jemaah keempat kita baca, at-tauhidu yamnau dukhulan nar bil kulliyah idza kamula fil qalbi. Nah, ini dia pembahasan tadi. Tauhid itu mencegah seseorang masuk neraka secara total. yakni sama sekali tidak masuk neraka. Sama sekali. Namun syaratnya apa? Idza kamula. Apabila sempurna. Tauhid itu fil qalbi, di dalam hatinya. Namun idza naqasa, kalau kurang ya lain. Akan masuk tercegah dari neraka, bukan tercegah dari kekalnya neraka.
Saya ulangi. Kalau tauhid sempurna, maka tauhid akan mencegah masuknya neraka secara total sama sekali. Yani sama sekali tidak masuk neraka sama sekali. Itu maksudnya total. Namun kalau tauhidnya tidak sempurna, mencegah dari kekalnya neraka saja. Karena masuk neraka tidak terhalangi, hanya saya yang terhalangi kekekalan neraka karena tauhidnya kurang sempurna. Nah, hadisnya fa fi hadits Itban radhiyallahu anhu. Dalam hadis Itban, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Innallaha harrama 'alan nar." Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka. Man qala, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah yang dengan itu dia mengharap wajah Allah. Nah, Allah haramkan neraka bagi yang bertauhid, maka tauhid adalah mencegah seorang masuk ke dalam neraka secara total jika tauhidnya sempurna. Yang tidak sempurna tauhidnya apa, jemaah? Berarti tercegah dari kekekalan neraka jika masuk neraka. Kenapa harus jika masuk neraka? Karena ada orang yang tauhidnya tidak sempurna, tapi dia tidak masuk neraka juga karena mendapat syafaat atau rahmat atau ampunan dari doa kaum muslimin, atau Allah mengampuni walaupun tanpa sebab apapun selama dosa di bawah kesyirikan. Maka luar biasa jemaah, tauhid itu enggak ada ruginya orang bertauhid itu. Hatta walaupun tauhidnya tidak sempurna, tidak ada ruginya. Tetap dia tercegah masuk neraka walaupun tercegah yakni dari kekekalan neraka. Jadi kesimpulannya jemaah, orang itu berarti ada 3 macam ya. Satu, yang tauhidnya sempurna dan dia langsung masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, tauhidnya yang tidak sempurna. Nah, yang tidak sempurna ini bisa jadi diampuni oleh Allah, masuk surga juga karena mendapat syafaat. Masuk surga juga, namun karena sebab ada syafaat. Dan syafaat hanya memiliki orang, yang memiliki tauhid saja. Orang yang dapat syafaat hanya orang yang bertauhid saja. Nah, yang ketiga, nasibnya orang yang tauhidnya tidak sempurna namun tidak dapat syafaat pula nasibnya. Tidak dapat juga ampunan dan rahmat Allah sehingga harus masuk neraka, namun tetap nanti akan keluar dari neraka. Inilah 3 golongan manusia. Ini 3 golongan orang yang bertauhid. Saya ulangi. Yang pertama, yang sempurna tauhidnya masuk surga langsung tanpa hisab. Yang kedua, tauhidnya kurang. Nah, berarti orang yang tauhidnya kurang sempurna, ada 2 golongan. Ada bisa yang masuk surga karena syafaat atau yang lainnya. Dan ada yang tidak dapat syafaat sehingga harus masuk neraka. Berarti inilah 3 golongan orang yang bertauhid dengan yakni sesuai dengan kesempurnaan dan tidak sempurnanya. Baik, saya kira cukup, nanti masukkan mulai poin kelima jemaah ya. At-tauhid sababul a'zam linaili syafa'atil mustafa. Ini dia. Jadi syafaat Rasulullah itu didapatkan hanya orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid. Baik. Demikian, nanti tolong dikasih tahu panitia sampai mana bahasan kita gitu ya, di screenshotkan ya. Insyaallah masuk poin kelima nanti. Mungkin judulnya nanti kita akan kaji tentang syafaat juga secara detail ya. Tentang ada 8 syafaat ikhwan yang akan kita kaji insyaallah. 8 syafaat ini. Rincian tentang syafaat. Jadi judulnya mungkin syafaat bagi orang yang bertauhid. Judulnya. Kajian akan datang syafaat bagi ahli tauhid. Nah, wallahu a'lam. Cukup, subhanakallah. Oh ya, saya tadi mohon maaf terlambat karena bukan macet, enggak ada apa-apa. Hanya saya kira kajian jam 8. Dan ternyata jam 7 dan saya sangat setuju kalau jam 7. Jadi jangan dirubah. Tetap antum bulan depan datang jam 7 ya. Insyaallah. Ini tadi saya salah paham saja. Jadi saya nyantai saja jemaah. Nyantai sambil baca-baca. Loh, ternyata jadi bel akhuna Danang tadi. Jazakallahu khair. Demikian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.